Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada video ini saya akan membahas case-based learning mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur yang membahas tuberkulosis bovin pada sapi kurban. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Komatria Sabrina Swastikirta dengan NIM 24095141197 dari kelas A. Baik, dimulai dari latar belakang, tuberkulosis merupakan penyakit yang menyebar luas, menular, dan terus menjadi penyebab utama kematian. Penyakit ini masih tersebar luas dan sering diabaikan di sebagian besar negara berkembang. Mycobacterium tuberculosis merupakan penyebab paling umum dari tuberkulosis manusia, dan Mycobacterium bovis merupakan penyebab penyakit TB pada sapi atau bovine tuberculosis. Bovine tuberculosis atau BTB merupakan penyakit kronis yang menyerang manusia dan hewan dengan potensi zoonosis yang tinggi. Penyakit ini menjadi beban kesehatan masyarakat dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar karena mengganggu kesehatan hewan, menurunkan produksi, meningkatkan biaya program pemberantasan, serta pembatasan perdagangan. Mycobacterius bovis memiliki cakupan inang yang luas dan merupakan agen utama yang bertanggung jawab untuk tuberkulosis pada sapi, mamalia domestik, dan liar. Penularan BTB antara hewan melalui udara, kontak dekat antara hewan atau berbagi pakan antara hewan yang terinfeksi, dan dari padang rumput atau air yang terkontaminasi. Fenomena zoonosis tuberkulosis bovin ini menjadi penting untuk diperhatikan karena Mycobacterium bovis dapat memperburuk beban kesehatan masyarakat di daerah dengan praktik peternakan yang kurang baik dan tingginya konsumsi produk hewani tanpa pasteurisasi. Perbedaan spesies bakteri penyebab tuberkulosis pada sapi dan manusia juga menyebabkan tantangan dalam diagnosis dan penanganannya, dikarenakan gejala klinisnya mirip dan metode pengobatan yang efektif berbeda antara kedua spesies bakteri tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang epidemiologi, rute penularan, serta praktik biosecurity yang baik menjadi langkah awal yang esensial dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyebaran tuberkulosis sapi yang dapat mempengaruhi kesehatan hewan maupun manusia. Selanjutnya masuk ke masalah yang dibahas. Pada permasalahan ini saya mengambil dari artikel Antara News, di mana di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ditemukan seekor sapi kurban yang sudah disembelih menunjukkan tanda-tanda tuberkulosis atau TBC pada bagian organ dalamnya. Khususnya terlihat adanya gumpalan putih seperti keju di hati yang kemudian diidentifikasi sebagai infeksi Mycobacterium penyebab TBC yang menimbulkan kekhawatiran karena penyakit ini bersifat zoonosis dan berpotensi menular ke manusia jika bagian yang terinfeksi dikonsumsi, sehingga tim kesehatan hewan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Banjarbaru harus menginstruksikan panitia kurban untuk membuang bagian organ yang terinfeksi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan hewan kurban di wilayah tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam gambaran klinis. Sapi yang terinfeksi tuberkulosis umumnya menunjukkan gambaran penyakit kronis yang berkembang lambat dengan manifestasi klinis yang tidak segera tampak jelas pada awal infeksi, namun semakin nyata seiring bakteri menyebar dalam organ internal hewan. Sapi-sapi yang terinfeksi cenderung mengalami penurunan berat badan secara bertahap dan penurunan nafsu makan yang mencerminkan gangguan metabolisme akibat infeksi kronis, disertai dengan demam yang tidak stabil atau fluktuatif dan batuk kronis yang timbul ketika paru-paru atau saluran pernafasan telah sangat terpengaruh oleh lesi yang dibentuk oleh bakteri. Lesi tuberkulosis sendiri umumnya terbentuk pada paru-paru, kelenjar getah bening, dan organ lainnya yang terinfeksi, yang sekaligus menjadi dasar munculnya perubahan fungsi organ dan respons sistemik, sehingga kondisi klinis seringkali bersifat non-spesifik dan lambat dikenali tanpa pemeriksaan diagnostik yang lebih lanjut. Untuk selanjutnya yaitu pencegahan dan penanganan. Untuk pencegahan dapat dilakukan tuberkulin tes secara rutin pada sapi sebagai langkah awal deteksi infeksi Mycobacterium bovis. Yang kedua, terapkan biosecurity yang ketat di peternakan seperti karantina hewan baru, sanitasi kandang, dan pengendalian kepadatan ternak untuk mencegah transmisi udara atau fekal. Dan yang terakhir itu adalah pasterkan susu dari sapi potensial terinfeksi dan pantau rantai pasok daging untuk menghindari kontaminasi zoonosis ke manusia. Kemudian penanganan yang dapat dilakukan, yang pertama adalah karantina dan eutanasi atau pembantaian hewan positif beserta kontak dekatnya.
yang diikuti dengan disinfeksi lokasi untuk memutus rantai penularan. Yang kedua, yaitu lakukan pengujian komprehensif pada kawanan ternak terkait dan monitoring pasca penanganan melalui kunjungan peternakan rutin. Kemudian yang terakhir, yaitu kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Hewan untuk pengawasan lalu lintas ternak dan edukasi peternak mengenai gejala klinis tersebut. Berikut untuk kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu infeksi Mycobacterium bovis masih terjadi pada ternak di Indonesia dan sering tidak terdeteksi sebelum penyembelihan karena bersifat kronis dan subklinis. Kondisi ini beresiko terhadap kesehatan masyarakat mengingat sifat penyakit tersebut yang zoonosis, sekaligus menandakan perlunya peningkatan pengawasan kesehatan hewan agar ternak yang terinfeksi tidak masuk ke rantai konsumsi. Hal yang dapat dilakukan yakni biosecurity ketat di peternakan seperti karantina hewan baru, sanitasi kandang, dan pengendalian kepadatan ternak untuk mencegah transmisi udara atau fekal, serta tuberkulitis secara rutin pada sapi. Kemudian saran yang dapat diambil yaitu diperlukan pemeriksaan kesehatan ternak yang lebih ketat, terutama menjelang pemotongan hewan kurban, melalui penerapan uji tuberkulin, peningkatan biosecurity peternakan, serta pengawasan lalu lintas ternak. Edukasi kepada peternak dan masyarakat mengenai risiko penularan serta penanganan daging dan organ terinfeksi juga perlu diperkuat agar penularan tuberkulosis bovin dapat dicegah secara efektif. Berikut untuk referensi yang saya gunakan dalam case-based learning. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, dan terima kasih.